Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Teman-teman santri Kampung Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah hari ini kita akan berkisah tentang sang rahib, Bahirah sang rahib, ya. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada suatu hari ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berusia 12 tahun, Nabi SAW diajak pergi ke Syam bersama pamannya Abu Talib. Ketika Nabi SAW pergi bersama pamannya Abu Talib, maka berjalanlah mereka hingga sampailah satu tempat yang bernama Bushrah. Ketika sampai di Bushrah, rombongan singgah ke tempat tersebut. Kemudian ketika mereka singgah, maka di sana daerah tersebut Bushrah. Daerah ini adalah ibu kotanya orang-orang Arab saat itu. Ketika mereka singgah di situ, maka di daerah tersebut ada seorang rahib, ya, yang dikenal dengan Bahirah atau yang nama aslinya disebut Jurjiz. Nah, beliau mengetahui akan datangnya rombongan tersebut, maka beliau keluar. Ya, rahib tersebut keluar untuk menemui mereka. Karena memang sebelumnya rahib tersebut tidak pernah keluar. Tapi ketika beliau tahu akan adanya rombongan Nabi SAW dan pamannya ingin pergi ke Syam, kemudian singgah di tempat mereka itu Bushrah, maka beliau keluar. Ketika beliau keluar menghampiri Nabi SAW, maka dia berkata bahwa sungguhnya orang ini, ya, akan menjadi, atau anak ini suatu hari nanti akan menjadi pemimpin besar untuk seluruh alam. Kemudian ketika sang rahib tersebut mencoba untuk memegang tanda-tanda tersebut di tangan beliau, bahkan badan beliau, maka sang rahib menemukan satu benjolan di bawah daun telinga beliau, atau di leher tersebut ada benjolan. Maka beliau menyatakan hal tersebut, bahwa nanti anak ini suatu hari akan menjadi pemimpin untuk seluruh alam. Maka sang paman Abu Talib bertanya pada sang rahib tersebut, kenapa kamu bisa? Teman-teman, sang rahib itu berkata bahwa ada satu tanda benjolan di leher beliau di sini, semacam sebuah apel. Maka beliau berkata bahwa sesungguhnya anak ini akan menjadi pemimpin untuk seluruh alam. Maka pamannya bertanya pada sang rahib tersebut, kenapa kamu bisa tahu hal tersebut? Kemudian dia berkata, sang rahib, bahwa sungguhnya aku tahu dari kitab-kitab kami sebelumnya. Kemudian sang rahib menyarankan pada paman beliau Nabi SAW untuk bawa kembali beliau, atau tidak melanjutkan perjalanan ke Syam, karena mengkhawatirkan akan diganggu oleh orang-orang Yahudi saat itu. Maka paman beliau mengutus beberapa pemuda untuk bersama Nabi SAW yang usianya waktu itu masih 12 tahun untuk kembali ke Mekah. Teman-teman rahmati Allah Subhanahu wa taala, dari kisah yang sangat singkat ini kita bisa mengambil pelajaran. Ya, pelajaran yang pertama, bahwa Nabi SAW itu ketika usianya masih kecil, atau bahkan sebelum diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sudah digambarkan tanda-tandanya dalam kitab-kitab terdahulu. Itu satu. Kemudian yang kedua, bahwa bolehnya kita untuk membatalkan perjalanan jika perjalanan tersebut membahayakan untuk diri kita. Kemudian yang ketiga adalah bolehnya kita, atau dianjurkannya kita untuk berpergian bersama teman, atau ketika kita usianya masih kecil, maka kita dianjurkan untuk bepergian tidak sendirian, tapi harus ditemani oleh orang-orang terdekat kita. Mungkin ini yang bisa Ustaz sampaikan. Semoga bermanfaat apa yang bisa Ustaz sampaikan hari ini. Barakallahu fikum. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.